Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar anandaku semua yang ada di rumah. Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Bapak himbau kepada anandaku semua yang ada di rumah untuk tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan, rajin cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak atau social distancing. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan materi pembelajaran layanan bimbingan konseling berupa dampak pacaran di kalangan remaja. Adapun yang akan dibahas pada materi pembelajaran ini adalah: pertama, apa itu pacaran? Kedua, dampak negatif pacaran pada usia remaja. Untuk penjelasan selengkapnya, silakan simak video berikut ini. Apa sih pacaran itu? Soal pacaran di zaman sekarang tampaknya menjadi gejala umum di kalangan kaula muda. Barangkali fenomena ini sebagai akibat dari pengaruh kisah-kisah percintaan dalam roman, novel, film, dan syair lagu. Kalau ditinjau lebih jauh, sebenarnya pacaran menjadi bagian dari kultur barat dengan mensahkan adanya fase-fase hubungan heteroseksual seperti cinta monyet, kencan, pacaran, dan tunangan. Selama ini tampaknya belum ada pengertian baku tentang pacaran. Namun setidak-tidaknya di dalamnya akan ada suatu bentuk pergaulan antara laki-laki dan wanita tanpa nikah. Dampak negatif pacaran. Sudah banyak gambaran kehancuran moral akibat pacaran atau pergaulan bebas yang telah terjadi akibat sains dan peradaban modern atau westernisasi, dan juga dari pacaran itu sendiri memiliki dampak yang berbagai macam. Salah satunya dampak negatif dari pacaran. Berikut ini adalah beberapa dari dampak negatifnya, yaitu: 1. Mudah terjerumus ke persinahan. Tentang dampak negatif yang pertama ini tak perlu disangkal lagi. Tak terhitung lagi jumlah pemuda yang benar-benar terjerumus dalam persinahan yang diawali dari aktivitas pacaran. Kalau sudah bersinah, berarti ia telah melakukan dosa besar yang akan menyebabkan dampak-dampak buruk lainnya, baik yang dia rasakan di dunia maupun di akhirat. 2. Menurunkan tingkat keimanan. Orang yang pacaran cenderung meletakkan rasa cinta kepada kekasihnya di atas rasa cinta kepada Tuhan. Tak perlu mengelak ataupun mengiyakan, sebab pernyataan ini bisa dibuktikan dengan kualitas ibadah seseorang, sehingga ia jadi jarang ke tempat ibadah, jarang membaca kitab suci, meninggalkan ibadah kepemudaan, dan lain-lain. 3. Menjadikan seseorang banyak berhayal. Orang yang sedang jatuh cinta atau pacaran seringkali teringat dengan orang yang dicintainya itu, lalu ia memikirkan sesuatu, berandai-andai setiap waktu tentang apa yang akan dilakukan nanti saat bertemu, tentang apa yang akan diberikan saat itu, tentang kata-kata yang akan diucapkan sebagai bumbu, dan masih banyak lagi. 4. Mengurangi produktivitas. Jika tidak pacaran, seorang siswa atau remaja tentunya bisa melakukan aktivitas lain yang lebih produktif. Misal membuat ide kreatif, kegiatan olahraga, kegiatan akademik, dan lain-lain. Namun, seringkali produktivitasnya turun lantaran ia berpacaran. 5. Menjadikan hidup boros. Orang yang pacaran akan selalu berkorban untuk pacarnya. Bahkan, uang yang seharusnya untuk ditabung bisa habis untuk bersenang-senang, membelikan hadiah pacarnya, membeli pulsa, mentraktir, nonton film, dan lain-lainnya. 6. Konsentrasi terganggu. Akan melemahkan daya kreativitas dan menyulitkan konsentrasi, karena pikiran mereka hanya tertuju kepada pacarnya. Dan biasanya ini terjadi pada saat ketika guru sedang menerangkan pelajaran. Seseorang yang berpacaran biasanya relatif konsentrasinya kurang. 7. Terjadi perselisihan. Terjadinya pertengkaran dan pembunuhan hanya karena rebutan pacar. Ini banyak dan seringkali terjadi di kalangan remaja zaman sekarang.
8. Melukai diri sendiri. Banyak dan seringkali di kalangan remaja yang rela melukai dirinya sendiri, seperti mengukir nama pacarnya di lengannya sendiri dengan cutter atau pisau, hingga terluka sayat. Ada lagi yang patah hati dikarenakan pacarnya berselingkuh, sedang bermasalah, sedang di PHP, diputusin pacarnya sendiri, hingga dia dengan nekatnya rela bunuh diri karena patah hati. 9. Mengalami gangguan jiwa. Terkadang ada pula remaja yang terkena gangguan jiwa atau stres dan dikarenakan seperti diputusin pacarnya, terjadi konflik antar kedua belah pihak dan lain-lain. Setelah itu semua terjadi, orang yang mengalaminya dapat merasa hidupnya telah pupus harapan sampai dia tidak sanggup menahan beban permasalahan pacarnya. Ada pula yang gangguan jiwa hingga tega membunuh pacarnya sendiri. Selanjutnya untuk tugas, apa yang harus dilakukan agar dampak negatif pacaran tidak terjadi pada kalian? Dan untuk jawabannya, langsung kirim ke grup WhatsApp BK. Itulah tadi penjelasan pada materi kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat anandaku semua yang ada di rumah. Dan ingat, patuhi protokol kesehatan. Saat keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.